Shalom. Saat kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang tulus, maka Tuhan berkenan atas kita. Amin. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan, katakan haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa Allahku yang agung mulia, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Tinggikan, dimuliakan, diadakan Engkau di atas segalanya. Sucikan kudus kelayakan kami Tuhan, untuk kami layak masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami beri yang terbaik untuk-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan di atas segalanya, sebab Engkaulah Allah yang mempunyai segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dunia sedang mencari jalan kebenaran itu, tapi kita memiliki jalan kebenaran, yaitu di dalam siapa? Di dalam siapa? Yang segera hati katakan sekali lagi, di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Sebab dialah Allah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan. Dialah jalan kebenaran hidup. Yesus Kristus itulah namanya. Dan biarlah Engkau Tuhan ditinggikan di atas segalanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Engkau di atas segalanya. Haleluya. Jalan kebenaran
karena dialah yang memegang keselamatan dan kebenaran buat kita. Amin. Saya undang mau bangkit berdiri dan kita mau memuji dia lebih lagi sebab dialah Yesus keselamatan buat kita. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus keselamatan kami. Dan Engkaulah
Engkau membuat kami terpesona karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan inilah mau yang kami balaskan kepadamu, yaitu penyembahan kami. Penyembahan yang di dalam roh dan kebenaran. Inilah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Sembah Raja mulia, Kau semua mulia dan raja. bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
Dan kami mau selalu bersyukur karena kasih setia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu buat kami, yang Kau limpahkan buat kami. Sungguh itu adalah anugerah yang luar biasa buat kami. Yang bisa kami lakukan hanya mengagungkan Engkau dan bersimpuh di kaki-Mu untuk kami mendengar suara-Mu, untuk kami siap Kau bentuk sesuai dengan mau-Mu. Yesus, kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu buat kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari. Terima kasih. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu Biar itu menjadi ungkapan hati kita. Selalu bersyukur Tuhan yang Dialah Allah setia, yang selalu setia. yang selalu Apapun yang kita lakukan, mau selalu Dia tetap setia buat kita. Terima kasih Bapak. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
kasih setiamu yang sungguh ajaib dan luar biasa. Bersyukur buat karyamu di dalam setiap kehidupan kami, dan bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu selalu ada bagi kami, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Firman-Mu berkata, sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, dan sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami mau bersyukur Tuhan, karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu ada bagi kami semua. Saatnya Tuhan, kami duduk dan Engkau berbicara kepada setiap kami dan buat kami mengerti, memahami segala apa yang Tuhan sampaikan, ajarkan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Kau ajarkan, dan juga segala yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti, dan melakukan firman. Dengan ini kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siapkan hidup kami untuk kami dengar dan simpan serta lakukan firman demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya kita bisa ada pada saat sore hari ini untuk kita kembali boleh belajar firman Tuhan. Masih menyambung dari pengajaran tentang akhir zaman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Wahyu pasal yang pertama mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. 9 sampai 20 dari Wahyu pasal yang pertama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dengan baik. Wahyu 1 ayat 9 mulai. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang ke-7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi ini dalam rangka alamat surat atau alamat penulisan dari yang ditulis Yohanes di Pulau Patmos, dan Tuhan memerintahkan secara tepat, tuliskan ini untuk ke-7 jemaat yang ada di Mesopotamia atau Asia Kecil, sebutannya begitu Bapak Ibu Saudara. Dan tadi kota-kotanya sudah kita baca di ayat 11, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Sekarang itu menjadi wilayah Turki, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan surat ini jelas sekali, tuliskan ini kepada ke-7 jemaat. Nah, nanti seiring kita berjalannya waktu kita akan belajar mengapa tulisan ini ditujukan kepada mereka. Kenapa tidak kepada sekelompok orang Yahudi yang ada di Yerusalem,
Bukankah awal pelayanan Yesus ada di sana, Galilea dan sekitarnya? Bukankah pelayanan Yesus kepada orang-orang Israel, khususnya kepada orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu? Kenapa kok kepada ketujuh jemaat? Kenapa kepada sekelompok atau sekelompok jemaat di wilayah yang cukup besar yang terbagi dalam 7 kota tadi? Tuhan kemudian menuliskan suratnya. Bahkan surat ini atau tulisan ini berisi tadi yang lalu-lalu sudah saya sampaikan bahwa ini penyingkapan rahasia tentang akhir zaman. Kenapa tentang akhir zaman ini? Kenapa tentang eskatologi ini, tentang kedatangan Tuhan ini dituliskan kepada ketujuh jemaat? Apa yang mereka miliki atau kenapa mesti kepada ketujuh jemaat dan bukan kepada orang Israel yang dalam konteks pelayanan Yesus tinggal di Yerusalem dan sekitarnya? Nah, itu nanti kita akan belajar ke depan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelum melangkah ke sana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang dilihat Yohanes ini cukup menarik untuk bisa kita pahami bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin sudah saya singgung, Yohanes ada di Pulau Patmos dan itu sendirian. Sebuah pulau yang terpisah dari daratan yang lain, terpisahkan oleh laut. Ada sebuah pulau kecil begitu ya, namanya Patmos, dan Yohanes sendirian ada di sana. Kemudian tentu dalam posisi Yohanes sebagai seorang manusia biasa yang masih membutuhkan makan dan minum dan seterusnya, tentu kondisi itu akan membuat keadaan Yohanes juga menjadi tidak baik-baik saja, baik secara jasmani maupun secara rohani, sehingga kemudian juga bisa saja secara manusiawi bahwa Yohanes ini bisa mengalami halusinasi. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ini hanya sekedar semacam lamunan imajinasi yang kemudian dituliskan, bisa jadi gitu ya. Tetapi kita tahu bersama bahwa jelas bahwa Tuhan berbicara kepada Yohanes. Nah, ada yang menarik ayat yang ke-9. Saudara, aku Yohanes, saudara dan sekutumu. Perhatikan, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Saya belum membaca apakah jemaat di 7 wilayah ini pernah mendengar nama Yohanes atau pernah ketemu dengan Yohanes. Tetapi dalam suratnya ini dia memulai, aku adalah saudara dan sekutumu. Jadi anggap saja bahasa yang lain kalau saya boleh pakai, kita ini sama gitu kan. Kita ini keluarga. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu. Dalam apa? Dalam kesusahan. Loh, emangnya 7 jemaat ini mengalami kesusahan, misalnya begitu. Loh, emangnya 7 jemaat ini mengalami penderitaan? Kan yang menderita Yohanes saja, karena dia dibuang di Pulau Patmos. Kenapa dia kemudian menyampaikan aku saudara dan sekutu? Best friend, begitu ya. Apa kalau sekarang bahasanya? Bestie. Tapi padahal posisinya mereka terpisah. Posisinya mereka mungkin tidak semuanya pernah tahu, pernah kenal, atau bahkan pernah melihat Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan aku saudara dan sekutu dalam kesusahan, tetapi yang menarik juga ada dalam kerajaan. Memang konsep wilayah yang ada pada waktu itu adalah wilayah kerajaan. Tetapi menjadi timbul pertanyaan bahwa kok dalam kerajaan? Emang Yohanes ada di kerajaan? Dia menterikah? Dia wakil rajakah? Dia penggawakah atau apa? Sehingga kemudian Yohanes perlu menyampaikan kita ini saudara dan sekutu dalam kerajaan. Dan Yohanes menariknya ditulis bahwa dia tidak menyebutkan kerajaan itu kerajaan apa, kerajaannya siapa, kerajaan yang ada di mana. Sementara Yohanes itu terbuang di Pulau Patmos. Itu yang menjadi menarik. Dan dalam ketekunan menantikan Yesus, ini yang luar biasa.
Jadi sejak itu Yohanes sudah menuliskan, kita ini saudara dan sekutu, salah satunya dalam menantikan Yesus. Tidak ada catatan yang lengkap yang menyebutkan bahwa pelayanan 12 rasul itu ada di wilayah Asia Kecil ini. Tidak ada catatan yang lengkap tentang hal itu. Karena begini Bapak Ibu Saudara, hal menantikan kedatangan Yesus hanya tersampaikan secara langsung oleh Yesus kepada murid-muridnya di mana? Di Bukit Zaitun. Setelah Yesus mengumpulkan mereka, setelah dia bangkit dari kematiannya, dia mengumpulkan murid-muridnya, dan tepat sebelum di hari yang ke-40, katakanlah saja begitu, Yesus mengajak mereka ke Bukit Zaitun, dan kemudian Yesus terangkat ke surga. Dia berpesan, Yesus berpesan, aku akan datang lagi. Jadi yang dengar tentang Yesus mau datang lagi cuma 12 murid itu, yang mengikuti Yesus di Bukit Zaitun, yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Selebihnya tidak pernah dapat pesan yang sama, yang langsung ya. Kalau pada akhirnya kemudian pesan itu disampaikan kepada jemaat-jemaat yang mendengarkan khotbahnya para rasul, mungkin saja. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat itu terjadi, gitu ya. Mungkin off the record, gitu ya. Maksudnya catatan yang tidak diketahui. Tapi mungkin saja para rasul menyampaikan bahwa Yesus akan datang kembali, bisa jadi. Tetapi yang jelas pesan yang langsung disampaikan Yesus tentang kedatangannya kembali itu hanya didengar oleh 12 orang murid yang mengikuti Yesus dan menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Pesannya ada di sana. Tapi Yohanes ketika di Pulau Patmos menegaskan bahwa kita saudara dan sekutu dalam hal salah satunya menantikan Yesus. Kan menjadi menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Pertama, dia itu nggak ada di dalam kerajaan, kok bersekutu, kita itu sekutu dalam kerajaan. Padahal jemaat yang ada di wilayah Asia Kecil ini, apakah mereka mendengar tentang janji tentang kedatangan Tuhan atau tidak, tapi Yohanes menyampaikan itu kepada mereka. Berarti ada sesuatu yang menarik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya sampaikan ini tidak berdasarkan data yang saya terima, tetapi kemudian saya mencoba untuk merenungkan kenapa Yohanes menyampaikan kita ini saudara dan sekutu. Aku dan kamu ini saudara, gitu kan? Aku dan kamu ini keluarga. Nah kita ini, gitu kan bahasanya kalau saya sederhanakan, kita ini sedang sama-sama ada di dalam kesusahan. Kita ini sedang ada bersama-sama dalam kerajaan. Tapi juga jadi aneh lagi, karena dalam kerajaan kok susah hidupnya. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, Yohanes sedang menyampaikan pesan tentang akhir zaman ini. Karena di bagian tadi kalimat dalam menantikan Yesus. Pesan akhir zaman itu berkata bahwa satu, kita ini keluarga. Dua, kita ini mengalami kesusahan yang sama. Sekalipun bentuk kesusahannya apakah itu diasumsikan sebagai nanti pada waktu antikris memerintah seluruh dunia, tidak jelas ke sana, tetapi yang jelas memasuki masa yang sama-sama mengalami kesusahan. Lalu kita juga ada sama-sama di dalam kerajaan. Artinya kita ada dalam sebuah sistem kemarin yang sudah saya singgung. Kita masuk dalam sebuah sistem rohani yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, yang perintahnya langsung datang dari Tuhan sendiri karena dia adalah rajanya, raja di atas segala raja. Kita ini juga sama-sama sedang ada di dalam menantikan Yesus, dan kita harus tekun di dalam menantikan Yesus. Kira-kira pesannya menjadi berbunyi demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang disampaikan oleh Yohanes tentang hal ini adalah mengacu bahwa saudara kita semua, anak-anak Tuhan, semua orang yang mengaku pengikut Yesus, dan semua mereka yang menantikan kedatangan Tuhan, itu menjadi satu keluarga. Satu keluarga juga dalam kesusahan, satu keluarga dalam kerajaan, satu keluarga dalam menantikan
kedatangan Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa dalam masa-masa sekarang sampai yang akan datang, masa-masa sebut saja persiapan atau sebuah perjalanan hidup sebelum Tuhan datang, kita semua itu disebut sebagai saudara. Katakan sama-sama saudara. Kita ini keluarga. Tapi perhatikan baik-baik bahwa keluarga ini adalah keluarga dalam segala hal. Kalau saya boleh simpulkan dengan kalimat kesusahan, kerajaan, keteguhan menantikan Yesus. Itu dalam segala hal. Ada kesusahannya, tetapi juga kita ini sedang ada dalam kerajaan yang sama. Tetapi dalam hal itu pula kita sedang menantikan kedatangan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu adanya sebuah kesepakatan. Perlu juga yang namanya kesehatian. Perlu yang namanya kebersamaan. Perlu yang namanya gotong royong. Perlu yang namanya ayo kita tanggung bersama. Dalam hal apa? Yang paling besar, bukan paling besar, yang paling dinantikan adalah kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara harus lebih lagi istilahnya menata hati untuk kita bisa tadi bersama, sepakat, gotong royong dan sebagainya dalam hal menantikan Tuhan. Olehnya relakan bila itu memang kita harus ditegur, tapi juga kasihi saat kita menegur orang lain. Supaya apa? Semuanya terjalin sebuah keluarga yang baik. Keluarga yang sedang sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Keluarga yang sama-sama dalam kesusahan. Jadi yang mungkin mengalami kesusahan, ya tetap bersyukur. Tetapi yang mungkin sedang tidak mengalami kesusahan, ya doanya Tuhan berkati dia. Kan begitu. Tidak semacam merasa lebih bangga, oh aku lebih baik dari dia, aku tidak susah, dia susah. Tidak yang begitu, tetapi yang sama-sama mengucap syukur, sama-sama terus bergandengan tangan, sama-sama terus saling mendoakan satu dengan yang lainnya, dan sebagainya bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Nah itu yang menjadi pesan pertama, dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan, kita harus ngerti dulu, bahwa kita dalam hal menantikan Tuhan itu adalah keluarga. Aku Yohanes adalah saudaramu dan sekutumu. Aku Yohanes adalah saudaramu dan sekutumu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini saudara. Kasih tahu kanan kiri, katakan kita ini saudara. Ya. Lalu kita lompat ke ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yohanes itu mengalami ketakutan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan takut. Hampir sama seperti pada waktu Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tidak ditulis bahwa Yosua mengalami itu, tetapi karena firman-Nya berkata bahwa jangan takut, jangan tawar hati, itu kepada Yosua. Jadi bisa disimpulkan bahwa Yosua waktu itu juga mengalami ketakutan untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Nah, berdasarkan apa yang tertulis tentang firman Tuhan, jangan takut, maka itu artinya bahwa Yohanes pada waktu itu mengalami ketakutan. Itu bisa wajar Bapak Ibu Saudara, karena dia sendirian, tidak ada yang lain. Tiba-tiba dia didatangi Tuhan dalam sesosok yang dia lihat di ayat sebelumnya tadi. Gitu kan, ketika aku mencoba menoleh ke belakang, kulihat gitu kan, ada 7 kaki dian, di depannya ada serupa anak manusia, seterusnya. Satu penglihatan yang tidak lazim, gitu kan? Karena dia melihat sesuatu yang tidak pernah terjadi. Masakan ada seseorang yang pegang 7 bintang, begitu kan saudara?
ada sebilah pedang yang keluar dari mulutnya. Itu kan sebuah penglihatan yang nggak biasa. Ini apa ini? Penglihatan apa? Wajar kalau kemudian Yohanes menjadi takut. Tetapi kata firman Tuhan, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan, ada banyak kewajaran-kewajaran yang bisa terjadi dalam hidup manusia. Namanya manusia, wajar ngalami ini, wajar ngalami itu, wajar menghadapi ini, wajar menghadapi itu. Baik, mungkin itu wajar. Tetapi firman Tuhan telah berkata, jangan takut. Kalau mungkin kita memang wajar karena masalah, wajar karena persoalan, wajar karena situasi kondisi yang terjadi, kemudian seseorang mengalami ketakutan. Tapi firman Tuhan telah berkata, jangan takut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada semacam situasi dan kondisi yang perjalanan ke depan itu akan membuat kegalauan dalam hidup manusia. Apapun itu, saya nggak bisa ngomong tentang detailnya. Tetapi entah itu yang berhubungan dengan jasmani, entah itu yang berhubungan dengan rohani, tetapi manusia akan dibawa pada satu situasi yang manusiawinya akan berkata, wajar, aku takut karena aku masih manusia. Wajar kalau aku mengalami ini karena aku manusia. Tapi firman Tuhan berkata, jangan. Sekalipun nampak itu wajar, tapi jangan. Atau misalnya Bapak Ibu Saudara, ada orang berkata bahwa wajar dong, dia kan masih manusia, kalau dia sakit hati, ya itu wajar. Wajar dong kalau dia marah, dia dibully begitu rupa. Yang terakhir saya mendengar ada seorang remaja itu ditangkap pihak kepolisian karena menganiaya temannya. Tetapi aniaya itu dilakukannya karena dia dibully begitu rupa, karena dia miskin. Gitu ya. Dia miskin, kemudian dibully karena kemiskinannya. Si anak yang dibully ini marah, membalas lah mungkin gitu bahasanya, kemudian dia menganiaya. Tetapi ya namanya hukum, yang menganiaya yang itu ditangkap gitu kan. Alasannya tidak dipedulikan oleh hukum. Nah, kira-kira untuk membayangkannya begitu Bapak Ibu Saudara. Ada kewajaran yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi firman Tuhan telah memberikan peringatan, jangan. Wajar kalau mungkin sakit hati seperti contoh yang tadi. Wajar kalau mungkin dia marah. Wajar kalau kemudian akhirnya dia membalas. Wajar kalau akhirnya dia mungkin pahit hati. Wajar kalau mungkin akhirnya dia kecewa dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan. Jangan marah, jangan sakit hati, jangan balas, jangan kecewa, jangan, dan seterusnya. Artinya memang mungkin secara manusia itu ya wajar, tetapi jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai itu terjadi. Maka kita harus lebih banyak belajar kebenaran supaya kita jadi paham dan kita mengerti. Oh, ini ternyata nggak boleh. Nah, yang nggak boleh itu oleh firman Tuhan tetap jangan lakukan Bapak Ibu Saudara. Jangan kerjakan. Kalau memang firman Tuhan berkata itu tidak, jangan lakukan. Karena itu sangat berbahaya untuk hidup kita. Maka apapun Bapak Ibu Saudara mesti banyak didoakan, beneran. Mesti banyak didoakan. Saya pernah memarahi seseorang. Ya, dia seorang guru. Kemudian punya anak kecil pada waktu itu. Lalu kemudian di tempat kami perumahan ada persekutuan, anaknya ikut persekutuan, tapi pada suatu saat dia tidak ikut berangkat. Ternyata punya selidik, dia piknik RT gitu kan saudara. Ketemu pasti jalan. Saya hentikan. Kamu kemarin kemana? Anakmu kok nggak mau antarkan ikut kebaktian? Maaf ya, udah maaf gitu, sudah tahu saya jawabannya. Pasti karena ikut piknik RT-nya. Saya langsung kasih tahu, kamu ini kan ngerti kebenaran firman Tuhan. Kamu pendidik, kamu guru. Nah, apa gunanya kamu S1 kalau kelakuanmu kayak begitu? Kamu nggak kasih contoh sama sekali kalau begitu namanya. Itu jamnya persekutuan, ya kamu harus antarkan anakmu ke persekutuan.
supaya kamu jadi contoh, supaya kamu jadi berkat. Apa yang akan kamu katakan kepada murid-muridmu? Anak-anak, ayo kita setia sama Tuhan. Wong kamu aja nggak setia loh. Anak-anak, ayo kita takut sama Tuhan. Kamu aja nggak takut sama Tuhan loh. Anak-anak, ayo kita rajin beribadah. Kamu aja bolos ibadah loh. Apa sih mbok omong kayak gitu? Saya ngomong begitu, saudara. Keras saya memang berkata. Karena bagi saya, mereka yang sudah ngerti kebenaran tidak boleh sama sekali. Ya namanya manusia mungkin bisa dimaklumi dari sisi yang lain. Tapi dari sisi dia yang melakukan, tidak boleh terjadi. Cuma dari sisi kita yang melihat orang yang seperti itu kan memang harus penuh dengan kasih dan pengampunan. Tapi dari orangnya kan nggak bisa beralasan, kan aku manusia. Wajar dong kalau aku kadang-kadang lupa. Wajar dong kalau aku sekali-sekali ikut piknik gitu kan. Dari pelakunya nggak boleh ada bahasa itu. Cuma dari yang melihat, ya kita memang harus sediakan hati untuk bisa menerima kesalahan orang lain. Namanya manusia bisa salah. Yang mengerti katakan haleluya. Tetapi sebagai pelaku jangan pernah pakai alasan itu untuk membenarkan yang kesalahan yang dilakukan. Jelas dia tidak berangkat ibadah, itu salah. Lalu orang yang melakukan kesalahan berkata, ya wajar lah. Mosok selama ini aku nggak pernah healing gitu kan saudara ya. Sekali-sekali ikut piknik kan wajar. Kalau dari pelaku nggak boleh ada bahasa itu. Nah, apa yang dianggap wajar, kata Tuhan jangan. Sekalipun Yohanes wajar takut karena melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Ya jelas itu tadi sudah saya singgung di awal. Tapi Tuhan berkata jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai belajar ngerti kebenaran. Ya, kebenaran. Jadi kalau itu sesuatu yang salah di hadapan Tuhan memang tidak boleh. Tuhan juga melarang, firman-Nya berkata tidak. Maka jangan sampai kita kemudian mengotak-atik dengan pikiran kita sehingga kita bisa berkata, nggak apa-apa lah, sebentar saja mosok nggak boleh. Sekali aja nggak ibadah mosok nggak boleh. Misalnya begitu. Jangan diotak-atik. Gitu kan saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti tadi, anak yang menganiaya temannya. Latar belakangnya jelas memang sebenarnya. Dia ditekan, ditindas. Ya jadi marah itu naik secara manusia wajar. Tapi hukum kan tidak bisa berkata begitu, ya wajarlah. Tidak bisa, ya ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa kasusnya? Menganiaya orang lain. Di mata hukum itu selalu yang A ya tetap A, salah ya salah. Alasan itu nggak akan kepakai. Sama, kebenaran ya sama. Kalau tidak melakukan firman, dosa, selesai. Sekalipun ada banyak alasan yang membuat orang mungkin tidak melakukan firman. Tetapi janganlah kemudian kita menggunakan itu sebagai alibi untuk membenarkan apa yang kita lakukan yang ternyata kalau di hadapan Tuhan itu salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo mengerti, mulai belajar memahami. Jangan sampai kemudian itu tadi yang saya katakan bahwa kita merasa ada punya alasan untuk membenarkan sesuatu yang jelas salah. Pak, ya nggak mungkin lah Pak. Saya itu dikhianati berpuluh-puluh tahun. Kalau saya nggak marah itu kan saya yang bukan manusia. Malah mungkin ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Ya wajar lah Pak. Saya disakiti, bagaimana dia melakukannya di depan saya itu sangat menyakitkan hati saya. Ya wajar dong Pak kalau saya akhirnya marah. Dan tidak mudah untuk mengampuni. Ya jangan salahkan saya. Bapak Ibu Saudara, hal mengampuni itu kebenaran. Maka bagi yang tidak bisa mengampuni atau belum bisa mengampuni, kalau tidak bisa mengampuni itu jelas salah sampai akhirnya karena tidak bisa. Tapi kalau belum mengampuni, selama belum mengampuni dia berposisi salah di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya dia akan lepaskan pengampunan, dia baru dibenarkan oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada alasan. Apapun Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Tuhan memang tahu, sangat maha tahu, tetapi Tuhan berkata enggak boleh. Ya tetap tidak boleh di hadapan Tuhan.
Anugerahnya itu tidak membetulkan yang salah. Yang salah dianggap betul gitu maksudnya, tidak. Anugerah Tuhan itu berlaku supaya kita bisa hidup betul dari kesalahan. Membantu kita untuk hidup benar dari dosa. Itu anugerah. Jadi kalau saya ibaratkan seperti yang nilai begitu ya. Sempurna itu 10, 9,9 itu belum sempurna. Nah, anugerah tidak berlaku supaya 9,9 boleh sempurna. Enggak boleh, tetap tidak bisa sempurna. Kalau itu bahasanya masuk surga, 9,9 tetap tidak masuk surga. Yang masuk surga hanya mereka yang bernilai 10. Nah, anugerah Tuhan berlaku bukan membenarkan yang 9,9 sehingga boleh masuk surga, tidak. Anugerah Tuhan berlaku supaya yang 9,9 menolong yang 9,9 sehingga dia mencapai 10 supaya akhirnya dia boleh masuk surga. Jadi Bapak Ibu Saudara harus memahami anugerah Tuhan itu di ranah yang seperti itu. Nah, kalau kemudian 9,9 boleh, ya nanti 9,8 dengan alasannya semuanya jadi boleh. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Karena faktor zonasi, nilai berapapun jadi keterima. Zaman anak saya Ocha masuk SMK, pokoknya ada surat miskin, masuk semuanya, harus nggak peduli nilainya. Nggak yang begitu kan, harus disaring, harus yang nilainya segini baru masuk, nggak asal terima saja. Kira-kira begitu namanya kebenaran. Anugerah Tuhan tidak membenarkan yang salah, dalam pengertian membiarkan yang salah, tapi menolong yang salah jadi benar sehingga kemudian masuk standar yang Tuhan inginkan. Yang mengerti katakan haleluya. Maka jangan pernah berkata gak apa-apalah, sekali-sekali kan ya wajar, sekali-sekali kan ya boleh, sekali-sekali kan ya gak apa-apa. Tuhan kan ngerti, Tuhan kan maha tahu. Aku kan juga sudah sering datang, aku kan juga sudah sering pelayanan. Maksud sekali aja nggak boleh, bolehlah. Itu pikiran siapa? Pikiran kita kan. Coba baca firman, boleh enggak? Kebenaran tidak akan pernah bisa di bahasa Jawanya itu dipukili, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran itu tidak bisa diutak-utik berdasarkan keinginan manusia. Kebenaran adalah kebenaran, dia akan berlaku sedemikian rupa adanya. Jadi yang tidak sesuai kebenaran, ya sudah. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi, mari kita memahami kehidupan ini berdasarkan firman Tuhan senantiasa. Kadang kita merasa bahwa, nggak apa-apa lah, Tuhan kan maha mengerti kondisi dan keadaan yang aku alami. Jadi itu semua mungkin, nggak apa-apa. Jangan Bapak Ibu Saudara, mulai belajar hidup ketat itu dalam pengertian kuat mempertahankan kebenaran. Belajar. Kalau tidak boleh ya udah, stop, nggak usah. Itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau memang itu yang diperintahkan, sekuat apapun berjuang demi melakukan itu, sekalipun banyak halangan dan rintangan. Karena Tuhan cari yang sempurna. Anugerahnya membantu kita mencapai kesempurnaan. Ingat banyak ayat yang berkata itu loh saudara. Jadi jangan salah, wah Pak, masa kita hidup seperti perjanjian lama, salah sedikit nggak boleh, salah sedikit nggak selamat. Kan anugerah Tuhan memampukan kita untuk selamat, atau anugerah Tuhan kan menyelamatkan kita. Masa kecil saja nggak boleh? Memang standar itu Tuhan yang mengerti Bapak Ibu Saudara. Apakah seseorang itu boleh masuk surga atau tidak. Tapi ingat beberapa catatan yang pernah saya sampaikan. Mereka yang melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak hal, mengusir setan demi nama Yesus saja ditolak kan. Berarti standarnya apa dong? Sempurna kan. Seperti yang Yesus pernah bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini ayat gak boleh dihilangkan. Ada banyak gereja yang mencoba bahasa saya mohon maaf kalau mungkin salah, menurunkan standar kesempurnaan.
Ayat itu nggak pernah terhapus dari Alkitab, kecuali di Alkitab saudara tidak ada ayat yang berbunyi itu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Jadi standar kesempurnaannya siapa Bapak Ibu Saudara? Bapak yang di surga loh. Standarnya jelas. Yang kayak gitu aja ditolak. Kalau ranting nggak berbuah, potong, buang, selesai. Di hadapan Tuhan cuma ada itu. Ya kan? Mempelai gadis bodoh, gadis bijaksana, sama. Sama-sama berdandan hanya nggak ada. Mosok kurang minyak sedikit saja nggak boleh. Faktanya tidak boleh. Alkitab menulis dengan demikian. Wahyu mencatat kalau kamu anget-anget, dimuntahkan. Nek panas-panasan sekalian, nek dingin-dingino sekalian, nek gur anget-anget dimuntahkan. Artinya apa? Kalau cuma zona abu-abu, gak putih sekalian, buang sama Tuhan. Bukankah itu Alkitab yang menuliskan? Artinya Bapak Ibu Saudara jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran di luar sana. Oh Tuhan itu maha mengasihi, maha mengampuni, beranugerah begitu besar. Itu benar dan saya sangat setuju. Tapi terkadang para pengkhotbah menurunkan standar. Nggak apa-apa lah. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan ngampuni. Itu juga benar. Tapi persoalannya kalau hidup manusia jatuh bangun dalam dosa, tidak segera dibetulkan hidupnya, berbahaya. Seperti bangsa Israel jelas. Jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Berapa kali hakim-hakim dikirim, berapa kali raja diutus, berapa kali nabi dikirim untuk mengingatkan mereka. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Alhasil selesai. Mereka tidak lagi memiliki tanah perjanjian seperti yang dulu lagi. Sekarang memang ada gerakan kembali ke Yerusalem. Nanti memang itu penggenapan firman Tuhannya di sana. Tapi kenapa sampai mereka kehilangan bait suci hari ini? Saya sudah sering kali ngomong, karena pelanggaran dan dosa mereka. Artinya apa? Yang bolak-balik begitu, ya salah di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita mulai merenung hidup kita ini, jangan sampai kita merasa, oh enggak apa-apa. Padahal mungkin itu salah. Maka perlu memang benar-benar menyadari, ya aku salah, aku harus bertobat, aku harus tinggalkan, aku harus lakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terakhir, ayat 20 dulu, nanti kita lompat ke ayat sebelumnya ya. Dan rahasia ketujuh bintang, saya lompat langsung ke bagian setelah titik 2 itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat. Ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali ke ayat yang sebelumnya. Ayat 12 dulu ya. Lalu aku berpaling melihat, dan tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu serupa anak manusia, dan seterusnya tadi yang sudah kita baca. Perhatikan bahwa ketujuh kaki dian itu adalah 7 jemaat. Dan bintang yang di tangan kanan dari yang dilihat Yohanes, yang ada seorang yang serupa anak manusia itu tadi, ternyata itu 7 malaikat. 7 malaikat, jadi satu jemaat dalam konteks Yohanes ini ada 1 malaikat pelindungnya, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat penting untuk kita pahami. 7 jemaat itu gambaran gereja Tuhan, mewakili gereja Tuhan. Dan di masa-masa akhir zaman nanti, gereja Tuhan itu tidak sendirian, katakan amin. Ada Tuhan yang berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian yang adalah gambaran dari jemaat. Ada Tuhan yang berdiri, yang berada di tengah-tengah umatnya. Tidak cukup dari itu saja, ada bintang di ketujuh jemaat tadi. Ada malaikat yang Tuhan utus untuk ada pada umatnya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita ke depan memang mungkin tadi sudah saya singgung di awal, dipenuhi dengan warna-warni,
yang membuat orang jadi takut, cemas, khawatir, bimbang, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita diteguhkan, dikuatkan, diingatkan kalau mungkin sudah mulai ada yang lupa bahwa ada Tuhan yang berada dalam hidup kita, katakan amin. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, katakan amin. Ada Yesus yang selalu menyertai langkah-langkah perjalanan hidup kita, katakan amin. Jadi sekalipun warna-warni dunia ini nanti ke depan mengalami hal ini dan hal itu, saya tak belok sedikit. Saya tuh lagi merenung Bapak Ibu Saudara. Musim ini ternyata banyak yang mengalami banjir ya. Hampir wajar kalau saya katakan wajar, hampir wajar itu karena hampir setiap kali musim hujan banyak daerah yang mengalami banjir. Sehingga kemudian itu dianggap ya biasalah, itu kejadian tahunan yang dialami oleh wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Hanya saja saya merasa, ya walaupun berita itu hampir setiap tahun saya dengar, tapi tahun ini saya ngerasa kayak ini kok berbicara berbeda gitu ya. Itu hanya di hati saya sih. Bapak Ibu Saudara bisa uji saja, tidak perlu langsung dipercayai. Tetapi yang saya rasa adalah bahwa itu menjadi semacam apa ya Bapak Ibu Saudara, peringatan, mungkin apapun istilahnya terserah lah ya. Tapi semacam kayak ini loh, aku akan mengerjakan ini nanti ke depan, kira-kira begitu. Bukan banjirnya sih, tapi satu kondisi dan keadaan di mana benar-benar manusia tidak berdaya dan semuanya terjadi begitu rupa, tiba-tiba manusia tidak bisa menolak dan akhirnya yang perlu harus mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan Yesus untuk minta pertolongannya. Nah, tugas saudara dan saya sebagai gereja Tuhan dan tubuh Kristus yang lain adalah mengulurkan tangan buat mereka itu supaya bahasa manusianya ya, supaya suara Yesus yang berkata, ini loh aku, juru selamat manusia, itu kedengeran sampai mereka. Karena enggak semuanya bisa dengar suara Tuhan yang begitu. Yang mengerti katakan haleluya. Perlu saudara, saya, tubuh Kristus untuk meneruskan suara itu kepada mereka. Salah satu cara meneruskan suara itu adalah kasihi mereka, sayangi mereka. Apa yang mereka perlu, bantu mereka. Itu membuat suara Yesus yang berkata, ini aku, Tuhan, Juru Selamat. Itu sampai kepada mereka. Nah, sehingga kemudian beberapa hal yang lain ada juga yang membuat saya jadi kayak ngerasa kayaknya ini atmosfernya mulai harus benar-benar dipagari, harus benar-benar mulai dibenahi, atmosfernya harus mulai dibangun kembali, atmosfer ilahi tentu saja yang saya maksudkan, harus mulai kembali dihidupkan, dinyalakan atau apapun istilahnya. Untuk membentengi dan menjagai umat Tuhan supaya tidak tersesat, terlena, dan kemudian terhilang pada akhirnya. Karena ada begitu banyak informasi yang datang kepada saya yang menyebutkan tentang situasi dan kondisi gereja. Gitu ya, oh yang gereja sana dilaporkan oleh gembalanya begini situasi kondisinya, gereja yang sana begitu, gereja dan seterusnya. Jadi semacam itu tadi Bapak Ibu Saudara, ini loh yang akan aku kerjakan ke depan. Ya artinya kondisi dan keadaannya ya masih akan sama barangkali, tidak akan ada perubahan yang signifikan secara apa ya Bapak Ibu Saudara yang sebutannya, secara sosial, secara materi, secara apa ya, keamanan juga barangkali dan lain sebagainya. Situasinya mungkin akan masih tetap sama. Tetapi sekali lagi firman Tuhan telah berkata ada Yesus yang berdiri di tengah-tengah umatnya. Katakan amin. Ada Yesus yang selalu menyertai. Bahkan ada malaikat-malaikatnya yang diutus untuk menjagai gerejanya. Jadi Bapak Ibu Saudara tinggal bagaimana kita kemudian merapatkan diri istilahnya begitu kepada Tuhan saja.
gak usah kepada yang lain. Memang masalah pasti ada, bahkan maaf bicara, saya tidak, tapi di dalam nama Yesus kiranya semuanya itu dihalaukan. Tapi bahasanya mungkin semakin berat malahan. Masalah itu semakin berat dan orang semakin berusaha mikir ya dengan pikirannya, pikir cara nih, gimana caranya. Tapi itu tidak akan pernah menyelesaikan. Cuma satu caranya, melekat saja kepada Tuhan. Saudara mungkin yang mulai ngalami hal itu, maksudnya gini, usaha mulai berjuang, mulai berusaha dengan caranya, dengan pikirannya, tapi justru kepentok. Mungkin itu hati kita mulai belok. Mungkin saya nggak ngerti, tapi kan saudara yang lebih paham. Mungkin ada di antara kita yang ngalamin begitu. Ya itu mungkin hati kita sedang mulai berbelok, tidak lagi benar-benar melekat pada Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Kita mulai berjuang dengan kekuatan kita sendiri, berjuang dengan pikiran kita sendiri. Hasilnya jadi kepentok. Dan kadang-kadang orang jadi ngerasa, biasalah Pak, namanya jaga usaha ya kadang-kadang kan mengalami kegagalan, mengalami ini, mengalami itu. Buat saya kok kayaknya ya nggak begitu sih jawabannya. Bagi saya jawabannya salah karena kamu terlalu mengandalkan pikiran, karena kamu terlalu mengandalkan kemampuanmu, karena kamu terlalu merasa berpikir aku bisa di sini, aku bisa di situ, aku lakukan ini, aku lakukan itu. Sementara Tuhan tidak semakin dekat kepadanya atau dia tidak semakin melekat pada Tuhan. Itu yang sesungguhnya menyebabkan dia mengalami kepentok sana dan kepentok sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuncinya ada anak manusia yang berdiri di tengah-tengah umatnya dan ada 7 bintang yang dia pegang. Nah, salah satu bahasa yang lain yang saya dapatkan adalah begini. Tuhan pegang kendali gerejanya, katakan amin. Tuhan yang pegang kendali. Dia yang pegang tuh bintang, dia yang berdiri di tengah-tengah kaki Dian, ada pedang yang keluar dari mulutnya, dia yang pegang kendali. Pedang bicara senjata, senjata bicara musuh, dan kalau Tuhan yang pegang senjata, siapa sih yang bisa ngelawan Tuhan? Kan gitu. Gak ada. Jadi Tuhan yang pegang kendali. 7 bintang dia yang pegang. Artinya dia yang pegang kendali. Dia yang ada di tengah-tengah kaki Dian. Dia yang pegang kendali atas umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan lesu, jangan lemah, jangan loyo. Semangat yuk melayani Tuhan, semangat yuk beribadah kepada Tuhan, semangat yuk lebih banyak lagi memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, berdoa, baca Alkitab, lebih banyak lagi, lebih bergairah lagi, semangat lebih lagi, katakan amin. Supaya apa? Kalau memang hal-hal yang tadi saya sampaikan itu benar terjadi, kita ini sudah siap, kita ini kuat, kita ini gak akan goyah, bukan sombong, tapi karena memang ada Tuhan yang menyertai dan menguatkan kita, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama lebih lagi giat dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi dan apapun yang kita rasakan, apapun lah Bapak Ibu Saudara, apapun itu ya, Saudara kembangkan sendirilah, apapun namanya apapun ya. Ya itu bisa macam-macam kan. Tapi bisa berbicara hal yang kecil, bisa berbicara hal yang besar, namanya saja apapun. Tapi mari kita sama-sama mulai mengerti sekarang. Bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Juga Tuhan yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Ada Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Jadi Tuhan sanggup menolong, membebaskan, atau apapun yang kita perlukan. Tuhan sanggup. Karena dia yang pegang kendali. Dia yang pegang segala sesuatu. Bintang saja dia yang pegang. Malaikat saja dia yang pegang. Jadi tidak mungkin tidak ada sesuatu pun yang bisa melawan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyaingi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa mengutak-utik keputusan Tuhan. Kalau dia keputusannya sudah mau memberkati kita, pasti kita diberkati Tuhan, katakan amin.
Tapi kalau Tuhan masih berkeputusan seperti Hizkia, masih sakit, ya mungkin Tuhan izinkan kita tetap mengalami itu. Tapi kalau Tuhan sudah berkeputusan seperti kepada Hizkia juga, umurmu ditambah 15 tahun, ya Tuhan itu akan terjadi. Kan gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau harus tetap masuk dapur perapian seperti Hananya, Misael, Asaria, ya mungkin tetap akan masuk. Tapi Tuhan tetap menyertai di dalam dapur perapian itu tidak mengalami terbakar, bahkan bau hangus pun tidak terjadi. Tapi tetap masuk di perapian itu. Artinya mungkin peristiwanya akan tetap terjadi, tapi pertolongannya pasti nyata buat setiap kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Perjalanannya mungkin tetap padang gurun, tapi selalu ada mana setiap pagi. Dan air yang memancar dari bukit batu yang Tuhan sediakan. Artinya ada mujizat yang tetap, sekalipun situasinya enggak enak, tapi tetap ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan bagi hidup saudara dan saya. Yang percaya firman Tuhan katakan haleluya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Apapun halangannya, apapun rintangannya, kita akan harus tetap percaya bahwa Tuhanlah yang akan pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara, jangan kecewakan Tuhan hanya dengan hal-hal yang mungkin bagi manusia itu ada yang merasa itu berat. Tetapi bagi saya lebih senang berkata bahwa kalau itu nggak nyenengin hati Tuhan, relakan itu dilepaskan. Rela melepaskan sesuatu yang membuat Tuhan sedih. Rela melepaskan sesuatu yang membuat Tuhan jadi kecewa melihat kita. Bukankah kita telah menerima anugerahnya yang besar? Bukankah kita telah menikmati berkat-berkatnya? Masakan kita mau mengecewakannya lagi? Padahal ketika mungkin seseorang mengalami masalah, dia berseru, Tuhan tolong aku. Tapi waktu Tuhan minta sesuatu kepadanya untuk, tolong lepasin itu buat aku. Jangan lakukan itu lagi. Ada seseorang yang berkata, sulit Tuhan, berat Tuhan. Padahal kalau pas ada masalah, dia panggil nama Tuhan. Seolah-olah itu gak adil Bapak Ibu Saudara. Kita minta bantuan Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang Tuhan pengen untuk kita lepaskan, kita gak mau ngelepasin. Gak adil rasanya itu. Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah lepaskan kita, Tuhan sudah bebaskan kita. Tapi kita masih memegang keakuan kita masih memegang dosa, kita masih memegang atau mempertahankan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama lepaskan semuanya itu. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dia pegang kendali atas seluruh kehidupan. Olehnya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap mengikut Yesus sampai seterusnya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia berikan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapan tak
takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari naikkan pujian ini sebagai syukur kita kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan keselamatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perjalanan hidup ini tidak akan pernah tahu akan berakhir di mana dan kapan itu akan terjadi. Bagaimana terjadinya kita nggak akan pernah tahu. Tapi saya pastikan bahwa setiap kita sewaktu-waktu mungkin Tuhan harus datang dan menjemput kita. Kita adalah mempelai yang siap menyambut kedatangannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari sungguh-sungguh kita kuatkan iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan, agar apapun yang terjadi kita akan tetap setia kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang mengambil keputusan untuk mau tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, saya undang bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami sungguh katakan sekali Yesus, selamanya
minta kepada Tuhan agar setiap kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Agar apapun yang terjadi kita tetap setia, kita tetap mencintai Tuhan. Kita tetap mengasihi Dia. Dan kita tidak akan pernah meninggalkannya walau sedetik pun. Karena Dia Allah yang sudah memberikan teladan kepada kita, tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Mari setiap kita yang rindu mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh taruh tangan kanan kita di dada. Ya Tuhan, inilah kami. Partasikan kasih-Mu lebih dalam lagi bagi kami semua. Penuhi kami dengan kasih-Mu, agar apapun yang terjadi kami akan tetap setia kepadamu, setia mengiring Engkau, setia menjalankan apa yang Tuhan percayakan dan perintahkan kepada kami. Apapun yang terjadi kami gak mau melihat
Sekeliling kami yang kami mau pandang adalah Tuhan yang telah memberikan kepercayaan ini kepada kami. Olehnya Tuhan jamah hati kami. Buat kami ngerti hari-hari ini bahwa kami harus kembali kepada karunia, talenta yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Olehnya ya Tuhan, mari Kau bekerja atas kami semua. Tuhan, Kau melihat dan menyelidiki setiap hati kami. Manakala ada sesuatu yang mungkin masih ada kerikil-kerikil yang harus dibuang, Tuhan buang. Tuhan bersihkan, Tuhan basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami ditahirkan dan kami layak berkenan di hadapan-Mu. Bahkan kami siap untuk menjadi mempelai-mempelai-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan inilah hati kami. Kami persembahkan kepada-Mu seluruhnya seutuhnya. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, agar kami juga bisa mengampuni, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan apapun yang menjadi kerinduan Tuhan, kami hidup tulus, suci, benar, murni di hadapan Tuhan. Itu pun terjadi bagi kami semua. Tuhan, tolong kami, Tuhan urapi kami, Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami. Meteraikan firman-Mu di setiap hati kami, dan firman-Mu akan bertumbuh, berbuah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan banyak orang diberkati bahkan dimenangkan melalui setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, kita semua yang diberkati katakan amin.